Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Puzzle ketiga dari seri Sudoku pemula dengan tema varian-varian Sudoku yang menunjukkan sebuah angka harus lebih besar atau terjadinya peningkatan. Dan varian hari ini adalah Clock Faces Sudoku buatan dari Bill Murphy. Dan di sini nama variannya adalah Clock Faces karena kita punya varian Sudoku yang berhubungan dengan jam ya. Angka-angkanya harus meningkat secara jarum jam atau secara berlawanan arah jarum jam. Jadi sepertinya bakal sangat menarik banget. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk aturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan pasek Sudoku berlaku di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari clock faces, 4 petak sekeliling lingkaran putih harus memiliki angka yang meningkat dengan arah rotasi jarum jam, dimulai dari salah satu petak tersebut. 4 petak sekeliling lingkaran hitam harus memiliki angka yang meningkat dengan arah rotasi berlawanan jarum jam, dimulai dari salah satu petak tersebut. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalkan lingkaran putih di sini ya. Dia menandakan bahwa angkanya harus meningkat, tapi kita nggak tahu dimulai dari mana. Misalkan saja kita tahu nantinya ini merupakan angka yang terkecil. Dia harus meningkat dari sini dan berarti rotasi jarum jam itu ke kanan ya. Berarti dari sini rotasi jarum jamnya seperti ini, meningkat dari petak ini ke sini nantinya. Dan kalau yang hitam itu berlawanan, misalkan dia mulainya di sini, berarti dia berlawanan jarum jam, rotasinya ke kiri, meningkat dari sini ke sini angkanya. Oke, mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kita mulai dari pojokan box-box ini dulu kali ya. Karena sudah ada banyak angka yang telah diberikan. Coba kita lihat dari box ini dulu. Kita masih butuh angka 2, 4, 5, 8, dan 9. Kita bisa melakukan eliminasi sedikit. 8 nggak mungkin di sini. 9 nggak mungkin di sini. Dan 2 nggak mungkin di sini. Oke. Dan untuk rotasi di sini, angka 1 itu merupakan angka terkecil ya, jadi pasti akan mulai di sini. Jadi angka 1 dia meningkat rotasi jarum jam, berarti dia meningkat ke kanan seperti ini. Dan berarti ini pilihannya harus di atas angka 1 dan di bawah angka 6, karena angka 6 merupakan angka terbesar. Berarti nggak mungkin ada angka 8 dan 9 di sini. Dan supaya meningkat ini harus 2 atau 4, dan ini harus 4 atau 5. Oke. Jadi sekarang 8 di box ini dia hanya bisa di satu tempat, angka 8 harus di sini. Oke. Dan oh ini pasti udah pasti selesai ya untuk rotasi ini karena dia pasti akan mulai dari sini dan meningkat ke sini kayaknya. Jadi sudah pasti selesai. Kita lihat yang lain dulu. 3, 4, 5, 7, 8. Kita mulai di mana ini ya kalau misalkan seperti ini? 3. Ini nggak mungkin 5 juga sekarang oleh Sudoku. Dan kita tahu angka 9 merupakan angka terbesar di area 2x2 ini. Jadi pasti dia akan endingnya di 9. Cuman membantu nggak sih cara... Oh, atau enggak kita lihatnya dari sini aja kali ya. Karena kayaknya dia pasti akan mulai di sini deh. Nggak ada cara lain ya, kecuali mulai di sini. Karena kalau misalkan kita nggak mulai di sini, itu akan membuat angka 7 menjadi angka sebelum angka 3. Dan itu kan nggak mungkin. Dia nggak bakal meningkat dari 7 ke 3. Kalau misalkan kita mulai di sini, akan membuat 7 dia setelah sebelum angka 3. Kita mulai di sini, dia akan membuat 7 sebelum angka 3 juga. Sama juga ketika mulai di sini akan membuat 7 sebelum angka 3. Jadi nggak ada cara lain kecuali mulai di sini dan meningkat dari rotasi ya. Berarti ini harus meningkat seperti ini. Dan supaya bisa meningkat, 3 harus lebih besar petak ini. Maka ini harus 4 dan 5 supaya bisa meningkat. Nice. 4 buat ini menjadi 2. Ini menjadi angka 9. Oke, jadi kita sudah selesaikan box ini. Coba kita lihat box yang lain dulu. Dan di sini kita punya 1, 2, 4, 7, dan 5. Ini bukan 7 sekarang. Dan ini bukan 1, 5 di kolomnya.
Ini bukan 7 juga, melihat ke samping, berarti tujuannya bisa satu tempat di box ini, hanya bisa di sini. 5 sekarang melihat ke samping juga, maka dia hanya bisa satu tempat di box ini. Nice. 9 merupakan angka terbesar ya, dan dia harus uh, rotasi berlawanan arah jarum jam. Berarti dia ke kiri ya untuk rotasinya. Berarti kalau dia, saya agak susah ya untuk memvisualisasikan rotasi-rotasi ini. Karena kalau dia ke kanan kan seperti ini. Berarti kalau dia ke kiri, dia harus endingnya di 9. Berarti mulainya dari sini lah ya. Mulai dari sini supaya bisa meningkat dari kiri. Rotasi jarum jam. Berarti sekarang ini harus meningkat, ini harus lebih kecil dari angka 3 semua, maka harus 2 dan 1 seperti ini, membuat ini menjadi angka 4. Nice. Masalahnya butuh sedikit visualisasi ya, bagaimana setiap masing-masing jarum jam ini bekerja. Sangat menarik banget. Di baris ini sekarang kita masih butuh angka 4, 7, dan 6. Dan mungkin kita bisa lakukan eliminasi sedikit. Ini bukan 4. Dan di lingkaran hitam ini, dia harus meningkat berlawanan arah jarum jam. Ya, karena angka 1 merupakan angka terkecil juga, jadi dimulai di sini dan meningkat seperti ini. Berarti ini minimal 6, maksimal 7, maka harus 6 dan 7. Nice. Ini jadi angka 4 sekarang di barisnya. Coba kita mulai lihat box ini sekarang. Ini masih butuh angka 2, 3, 4, 6, dan 9. Ini bukan 9 lagi. Ini bukan 4 atau 6. Dan ini bukan 2 atau 3. 2 dan 6 juga mati samping. Menyelesaikan ini bukan 2 dan bukan 6. Oke. Dan angka 1 merupakan angka terkecil. Dia meningkat rotasi jarum jam. Berarti meningkat seperti ini. Berarti ini harus lebih kecil dari angka 5. Dan harus meningkat. Makanya harus 3 dan 4. Ini bukan 3 atau 4 juga sekarang. 3 menyelesaikan 9 di sini. Menyelesaikan 6 dan menyelesaikan 2. Nice. Oke. Coba kita lihat box ini mungkin sekarang masih butuh 1, 4, 8, 9, dan 3. 139 melihat ke petak ini bukan 139. 9 melihat ke atas, enggak, ini dulu 4 melihat ke samping. Dan ini bukan 8. Dari atas kita punya 3 dan 8 mengeliminasi petak ini. Oke, ini 4, 5, 2, 1, dan 9 mengeliminasi petak ini. Jadi kita punya seperti ini ya. Di box ini sayangnya tidak ada angka 1 dan 9 yang telah diberikan ya. Jadi kayak kita nggak tahu harus mulai di mana. Cuman tadi kita bisa melakukan logika yang sama lagi ya di 2 dan 6 di sini kayaknya. Karena supaya dia bisa meningkat angkanya, dia nggak bakal pernah mulai dari 6 sini atau dari sini atau ini masih mungkin mulai dari sini ya. Cuman dia nggak mungkin mulai di 2 petak ini. Kalau dia mulai di sini, dia akan meningkat dan menandakan bahwa 2 harus lebih besar dari 6, nggak mungkin. Kalau dia mulai di sini juga sama, 2 harus lebih besar dari 6 dan nggak mungkin. Ini masih mungkin ya kalau misalkan seperti ini. Cuman nggak ada angka yang lebih kecil dari angka 2. Ini harus double 1 supaya bisa meningkat dari lingkaran ini ke ujungnya yang merupakan angka 6. Jadi nggak mungkin. Dia hanya bisa mulai di sini atau di sini. Dan itu menandakan bahwa dia akan selalu meningkat seperti ini ya. Kalau misalkan dimulai di sini, ini akan selalu lebih besar dari angka 6. Dan kalau misalkan mulai di sini sama juga, ini harus lebih besar dari angka 6. Susah banget ya untuk memvisualisasikan peraturan ini kayaknya. Memang butuh sedikit penyesuaian. Ini bukan 1 atau 3, supaya bisa lebih besar dari angka 6 tadi. Dan di sini, ini sudah pasti otomatis akan meningkat 5, 7, 8, 9 ya. Cuman, kalau ini 8 nggak mungkin nggak sih? Kalau ini 8, ini akan menjadi angka 9. Dan ini nggak bakal pernah menjadi rotasi yang valid. Jadi kayaknya ini bakal selalu memulai di sini ya, supaya bisa ada rotasi yang mungkin. Atau mungkin cara lainnya adalah kita nggak bakal pernah bisa mulai di seluruh tempat kecuali di sini sih. Karena kalau misalkan kita mulai di sini, ini harus 2 angka yang lebih besar dari angka 7, maka harus 8 dan 9 seperti ini, dan nggak mungkin.
Dan sama juga kalau mulai di sini akan membuat 5 menjadi angka terbesar ya, dan itu nggak mungkin. 7 merupakan angka terkecil, 5 angka terbesar. Kalau mulai di sini juga sama, 8 dan 9 merupakan angka terkecil dan 7 merupakan angka terbesar, nggak mungkin. Dia hanya bisa mulai di sini dan rotasinya seperti ini, dan ini membuat ini menjadi angka yang lebih kecil dari angka 5. Wow. Cara lainnya melihat di box ini di mana angka 3-nya berada. uh, sulit untuk peraturan ini. Ya, tapi memang kita harus melihatnya seperti itu ya, di mana kita harus memvisualisasikan bagaimana setiap angka-angka di sini merupakan angka terkecil atau terbesarnya sih. Dan ini sudah pasti menjadi angka terbesar nggak sih untuk 2 kali 2 ini. Karena kalau kita lihat 3 merupakan angka terkecil lah di sini di area 2 kali 2-nya, dan dia harus merotasi ke kiri, maka dia harus meningkat seperti ini. Berarti ini menjadi angka di bawah angka 6, yaitu angka 4, dan ini bukan angka 4 lagi. Dan kita butuh angka 8 di box ini di sini. Nice. Kalau ini bisa kita selesaikan nggak untuk angka 1 dan 9-nya? Di lingkaran ini. Kayak kalau dia mulai, dia akan selalu mulai di angka 1 dan angka 9 ya. Dan dia harus meningkat ke sini. Ini merupakan angka 1 nggak sih berarti sekarang? Karena kalau dia harus mulai dari angka 1 dan berakhir di angka 9. Jadi nggak bakal pernah mulai di sini atau di sini. Jadi akan mulai di sini atau di sini. Tapi kalau dia mulai di sini, dia meningkat secara rotasi berlawanan arah jarum jam, maka dia harus meningkat ke sini dan tidak berakhir di angka 9. Jadi ya supaya dia bisa mulai dan akhir di angka 1 dan 9, dia harus mulai di sini supaya bisa berakhir di angka 9. Uh, maaf ya kalau saya agak lama. Kayak memang agak susah ya untuk bagi saya sih untuk memvisualisasikan dari rotasi-rotasi ini. Terutama dari arah peningkatannya sih, angka yang harus meningkat ya, itu agak susah banget buat saya di sini. Di bar sini kita masih butuh angka 4, enggak, 5, 7, 8 yang belum. Ini bukan 5, ini bukan 7, dan kalau kita lihat ini merupakan angka terkecil duanya, maka harus meningkat dari 2 ke sini. Ini harus lebih besar dari petak ini, lebih kecil dari petak ini, maka bukan 8, 5 atau 7, dan ini adalah 7 atau 8. Oke. Oke, kita punya posisi seperti ini. Kita lihat, kita benchmark aja lah ya untuk area 2 kali 2 ini juga. Kolom ini masih butuh 4, 5, 6. Kolom ini masih butuh 1, 9, dan 2. Ini bukan 1, ini bukan 2 atau 9, sehingga menjadi 1. Dan sekarang kalau kita lihat, dia harus mulai dan berakhir di 2 dan 9 ya. Dan dia harus meningkat secara rotasi lagi. Tadi dengan logika di mana angka 1 dan 9 ini berada, kita bisa lakukan logika yang sama nggak sih di sini? Karena dia harus mulai di angka 2 dan berakhir di angka 9. Jadi pasti nggak ada cara lain kecuali dimulai di sini dan berakhir di sini ya, supaya dia bisa mulai di angka 2 dan endingnya di 9 dan rotasinya secara jarum jam. Maka dia harus 2, enggak, bukan 1, 2, 9, sorry. 3, 9, dan 1. Oke, itu lebih benar ya. Tadi saya salah. Ini bukan 1, 3 sehingga menjadi angka 9. Dan sekarang kita tahu ini pasti akan menjadi angka terkecil dan meningkat seperti ini. Berarti ya kita sudah tahu ini harus lebih, ini 4 atau 5, ini harus 5 atau 6 supaya bisa meningkat. Tapi bukan 5 sehingga menjadi angka 6. Oke, itu udah benernya. 4 berarti samping, selesaikan 4, 5 di kolom ini. Tersisa 2, 7, dan 8. Box ini masih butuh 7, 8, dan 6. 7 dan 8 mat ke samping buat menjadi 2. Dan mungkin belum bisa sisanya. Cuman kita lihat dulu yang lainnya. Di sini 1, 2, 3. Coba lebih pelan-pelan. Ini 1, 2, 1, 3 mat ke samping, menyelesaikan 2 di sini. Nah, ini 4, 5, 6, 7 yang belum. 5 dan 6 mat ke samping, menyelesaikan 7. 5, menyelesaikan kolom ini 5 dan 6. Dan ini adalah angka yang harus meningkat di angka 1, dari angka 1 dan berakhir di 6. Dan dia merotasi ke kiri.
Berarti harus 1, 3, 6 seperti ini ya, supaya bisa mulai di angka 1 dan berakhir di 6. Oke. Nice. 3, 1 selesai sekarang. 7, 8 selesai. Dan di sini butuh 4, 9, dan 8. 8, 9, 4 seperti ini. Ini bukan 6, ini bukan 7. Dan kita coba selesaikan barisnya. 1, 2, 6 di sini. Belum juga tapi 1, 2, 6. Ini 3, 4, 9. 4 bisa kita tempatkan sekarang. 3 bisa kita tempatkan. Dan ini menjadi angka 9. Baris ini 3, 9, dan 8. Nah, 9 bisa, 3 bisa, dan 8 bisa. Menyelesaikan 7. 7 menit ke bawah, maka 5, 8, 7 selesai. 8, 6. 6, 1, 2, 2, 1, dan 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk clock faces Sudoku. Maaf ya kalau tadi saya agak kesulitan ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Karena memang nggak mudah ya untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah angka bisa meningkat, terutama karena dua hal properti yang berbeda sih. Meningkat secara rotasi jarum jam, meningkat secara berlawanan arah jarum jam, dan bahkan kita harus menentukan sendiri di mana kita memulai dari peningkatan tersebut. Tapi varian yang sangat menarik banget dan puzzle yang sangat keren dibuat oleh Bill Murphy. Saya sangat enjoy banget tadi bermain puzzle-nya walaupun masih struggling. Puzzle yang sangat seru. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.